Halo semua, gue Aufa. Nice to meet you. Di video ini, gue mau sharing tentang sejarah menarik dari Samsung. Seperti yang kita semua ketahui, memang Samsung ini sangat sukses di produk-produk elektroniknya. Nah, apakah bisnis pertama Samsung ini berkaitan dengan elektronik? Ternyata bukan, gitu. Mungkin gue cerita dari foundernya dulu kali ya. Jadi foundernya ini namanya Lee Byung Chul. Jadi Lee Byung Chul ini berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Keluarganya ini memiliki banyak tanah nih. Jadi keluarga ini tuan tanah nih, dan Lee Byung Chul ini diwariskan banyak sekali tanah. Pokoknya orkai gitu. Nah, pada awalnya Lee Byung Chul ini tertarik nih untuk membuat usaha produksi beras gitu kan, dari padi yang diproduksi di pabrik untuk menjadi beras. Nah, namun walaupun Lee Byung Chul ini telah mendedikasikan dirinya pada bisnis tersebut, ternyata bisnisnya ini gagal tanpa menghasilkan profit atau keuntungan yang signifikan. Setelah gagal di bisnis pertamanya, Lee Byung Chul mendirikan bisnis ekspor di Daegu 1 Maret 1938, dan bisnis atau perusahaan tersebut diberi nama Samsung Trading Co. Perusahaan ini mengekspor berbagai macam bahan pangan atau staple foods seperti ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan ke beberapa daerah di China. Di tahun yang sama, kinerja perusahaan meningkat dengan sangat signifikan. Jadi ternyata perusahaan juga meningkatkan penjualan di dalam negeri dengan menyuplai bahan-bahan pangan ke banyak sekali daerah di Korea, dan juga melakukan ekspor ke negara-negara lain, dan ini terus berlanjut hingga tahun 1945. Ya, walaupun awalnya gagal, tapi akhirnya Samsung bisa sukses hingga di tahun 1947 perusahaan ini dinobatkan agak lebay ya. Ya pokoknya termasuk top 10 largest trading companies di tahun tersebut. Nah, di tahun 1950 perusahaan sempat mengalami kesulitan di mana pada saat itu terjadi Korean War, perang antara North versus South Korea, yang membuat perusahaan ini harus pindah ke lokasi yang lebih aman, yaitu di Busan. Jadi awalnya kan di Daegu, pindah ke Seoul, terus sekarang di Busan. Nah, setelah perang tersebut, Lee Byung Chul melakukan ekspansi bisnis ke tekstil dan membuka pabrik benang terbesar di Korea, which is smart ya, karena ini kan mau masuk ke masa industrialisasi, sehingga Lee Byung Chul ini juga bisa berkontribusi kepada negaranya untuk redevelop setelah perang antara Korut dan Korsel tersebut. Sebenarnya cukup panjang perjalanan bisnisnya Lee Byung Chul ini, ada banyak lah pokoknya yang gak bisa gue ceritain satu-satu di video ini, mungkin next time. Tapi intinya Lee Byung Chul ini punya visi yang jelas, dimana doi ini ingin bisnisnya, perusahaannya ini menjadi leader di setiap sektor gitu. Nah, sekarang yang terakhir. Pada tahun 1969, Samsung mulai masuk ke industri elektronik untuk men-take over market, untuk menguasai market lah, seperti sektor-sektor lainnya. Samsung ini fokus untuk membuat produk-produk yang inovatif, hingga akhirnya perusahaan merilis produk pertamanya, yaitu televisi hitam putih.
BTW, Samsung Galaxy S21 Phantom Black keren gak sih? Ya pokoknya Samsung sukses banget lah, sukses berat di sektor elektronik. Ya, sebelum closing, mau cerita sedikit. Lee Byung-chul atau Samsung ini memiliki political relationship yang sangat kuat ya, mulai dari masuk ke punya koneksi ke orang-orang kaya, orkai, cebol ya kalau di Korea bahasa Koreanya, hingga ke government gitu. Ini juga merupakan salah satu faktor kesuksesan dari Samsung. Dari sharing kali ini banyak hal yang bisa kita contoh sih. Kalau gue pribadi melihat 3 hal nih. Yang pertama, jangan takut gagal. Yang kedua, punya visi misi yang jelas, tahu apa yang diimpikan. Dan yang ketiga, berpikir secara strategis dan jangka panjang. Mungkin segitu dulu video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nice to meet you.